Pernah kepikiran nggak, apa sih isinya tumpukan dokumen tua yang kelihatannya cuma menuh-menuhin gudang? Kedengarannya mungkin, ya bosenin. Tapi gimana kalau saya bilang, di sanalah jantung informasi sebuah bangsa tersimpan. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng dunia kearsipan yang ternyata jauh lebih seru dan penting banget dari yang kita kira. Keren kan? Kutipan ini benar-benar mengubah cara kita mandang arsip. Ini bukan lagi soal kertas-kertas usang, tapi ini soal DNA kolektif kita sebagai bangsa. Inilah fondasi pembahasan kita. Siap buat nyelam lebih dalam? Oke, jadi apa sih sebenarnya arsip itu? Dan kenapa dia bisa sepenting itu sampai disebut memori kolektif bangsa? Yuk kita bedah satu-satu. Definisi resmi dari Undang-Undang Kearsipan ini menarik banget. Kuncinya ada di frasa dalam berbagai bentuk dan media. Artinya apa? Artinya arsip itu bukan cuma kertas, email yang kita kirim, foto yang kita unggah di media sosial, bahkan rekaman suara, itu semua bisa jadi bagian dari arsip. Dari keputusan besar negara sampai catatan pribadi kita sehari-hari. Coba deh, bayangin arsip itu kayak CCTV-nya demokrasi. Dia merekam semua keputusan dan tindakan pemerintah. Kalau arsipnya dikelola dengan benar, kita sebagai warga negara bisa ngawasin pemerintah, bisa minta pertanggungjawaban mereka, dan bisa ngelindungin hak-hak kita. Tanpa arsip, transparansi itu cuma angan-angan. Setiap harta karun itu pasti ada penjaganya kan? Nah, begitu juga dengan arsip. Terus, siapa sih mereka? Yuk kita kenalan sama pahlawan di balik layar ini, para arsiparis, sang penjaga ingatan yang profesional. Lihat deh perubahannya, gila, jauh banget kan? Dari yang dulunya dianggap kerjaan remeh di zaman kolonial, sekarang jadi profesi terhormat yang super strategis. Ini bukan sekedar soal status loh, tapi soal pengakuan betapa vitalnya peran seorang arsiparis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ini lompatan yang luar biasa. Jadi arsiparis itu bukan cuma soal skill teknis. Mereka ini ibarat detektif sejarah sekaligus penjaga rahasia negara. Lihat aja daftar ini, perlu kombinasi karakter dan etos kerja yang nggak main-main. Dan yang paling penting, integritas. Itu harga mati. Kayak yin dan yang, keahlian dan etika itu harus seimbang. Kutipan ini ngena banget. Tanpa etika, keahlian itu bisa jadi berbahaya. Tapi tanpa keahlian, niat baik doang juga nggak cukup. Arsiparis sejati itu harus jadi master dari keduanya. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya para arsiparis ini mengelola lautan informasi yang luasnya bukan main? Ternyata ada dua peta utama yang mereka pakai sebagai panduan. Yuk kita lihat. Oke, biar gampang, bayangin ada dua cara beda buat ngeliat sebuah sungai. Model daur hidup ngelihatnya sebagai serangkaian danau yang kepisah-pisah. Sementara itu, model kontinuum ngelihatnya sebagai satu aliran yang terus mengalir tanpa putus. Kita bedah satu-satu ya. Model daur hidup ini anggap aja kayak lari estafet. Tongkat estafetnya itu ya arsip itu sendiri. Setiap pelari itu mewakili satu tahap. Tahap penciptaan, tahap penggunaan, dan terakhir tahap penyusutan. Kalau satu pelari udah selesai, tongkatnya dikasih ke pelari berikutnya. Jadi prosesnya lurus dan terstruktur. Jadi ada 3 fase, 3 pelari. Arsip diciptakan, terus dipakai, lalu akhirnya pensiun. Simple dan jelas kan? Nah, sekarang kita balik lagi ke analogi sungai informasi tadi. Model kontinuum ini ngelihat arsip sebagai aliran yang nggak pernah putus, dari hulu alias pas diciptakan, sampai ke hilir pas dia jadi memori kolektif. Nggak ada sekat-sekat lagi, semuanya nyambung. Di sini kuncinya bukan lagi tahapan, tapi dimensi yang saling terkait. Dari awal banget nasib sebuah arsip itu udah dipikirin, gimana cara ngelolanya dan gimana nantinya dia akan jadi bagian dari sejarah kita bersama. Semuanya terintegrasi kayak sebuah ekosistem. Jadi intinya bedanya apa? Gini deh, model daur hidup itu arsiparisnya kayak pemadam kebakaran, baru bertindak pas apinya udah muncul di akhir. Kalau model kontinuum, arsiparisnya itu kayak arsitek. Dia udah ngerancang bangunan informasinya dari awal banget. Ini pergeseran besar loh, dari reaktif jadi proaktif. Oke, pertanyaan besarnya sekarang. Kalau ada dua peta yang beda, gimana caranya kita bisa nyampe ke tujuan yang sama? Gimana kita bisa mastiin kualitas dan standarnya seragam di mana-mana? Nah, jawabannya ada di sini, manajemen mutu. Yuk kita lihat lebih lanjut. Tahu ISO kan? Anggap aja ISO itu kayak resep standar buat bikin kue yang enak dan rasanya konsisten. Nah, di dunia kearsipan, ISO ini mastiin semua kue arsip
Dimanapun dibikinnya, itu punya standar kualitas yang sama bagusnya. Ini tuh bukan cuma soal ngerapiin berkas ya, ini soal membangun fondasi kepercayaan. Tanpa akuntabilitas dan transparansi yang didukung sama arsip yang bisa dipercaya, pemerintahan atau perusahaan yang baik itu ya cuma ilusi. Ada 3 pilar utama buat satu tujuan. Manual mutu itu ibarat konstitusinya, prosedur kerja itu undang-undangnya, terus instrumen pokok itu peraturan pelaksananya. Hal-hal teknis kayak jadwal retensi atau gampangnya daftar kapan sebuah arsip boleh dimusnahkan, itu diaturnya di sini. Semuanya kerja bareng buat jaga kualitas. Dunia terus berubah, arsip juga ikut berubah. Terus gimana nasib para arsiparis di zaman serba digital ini? Apa mereka bakal jadi dinosaurus yang punah atau justru berevolusi jadi spesies baru yang lebih canggih? Jawabannya udah jelas, evolusi. Arsiparis masa depan itu bukan lagi penjaga museum fisik, tapi arsitek di dunia digital. Mereka adalah manajer informasi yang strategis, para jagoan teknologi yang tugasnya ngelola harta karun digital kita semua. Gimana? Kamu siap jadi salah satu dari mereka? Setiap klik, setiap unggahan, setiap email yang kita kirim, itu semua adalah bagian dari memori kolektif digital kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini penting, tapi bagaimana cara kita akan menjaganya. Apakah kita bakal biarin aja memori ini terkubur di lautan data, atau kita akan bangun sebuah perpustakaan digital yang abadi buat anak cucu kita? Pilihannya ada di tangan kita semua.